Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pancaswati, NIM akhir 163. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dari pendugaan parameter dalam selang kepercayaan. Pada subbab 1 ini kita akan membahas mengenai pengertian dari pendugaan parameter dalam selang kepercayaan. Pendugaan dalam statistika sangat berhubungan erat dengan pendugaan nilai-nilai parameter atau sebuah populasi berdasarkan data yang diperoleh secara empiris dari sampel acak. Nah, parameter itu sendiri bisa dikatakan sebagai suatu angka yang mencirikan populasi, dan untuk menghitung nilai parameter tersebut memerlukan amatan dari semua anggota populasi. Jadi, pendugaan parameter dalam statistika bisa dikatakan sebagai proses yang dilakukan untuk memperoleh suatu kesimpulan karakteristik dan dari populasi acak yang ada. Contohnya, pada pendugaan parameter varians dan proporsi didapat berupa satu varians dan proporsi P diduga PN, sigma kuadrat diduga S kuadrat. Yang kedua, dua varians dan proporsi P1 min P2 diduga PN1 min PN2. Yang kedua, sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat diduga S1 kuadrat per S2 kuadrat. Nah, dalam materi dua varian dan proporsi ini kita akan mempelajari pendugaan parameter untuk selisih. Jadi dalam contoh tadi, nilai parameter dapat diduga melalui cara pendugaan, yaitu pendugaan selang kepercayaan. Nah, yang kedua ini kita akan membahas mengenai pengertian dari pendugaan selang kepercayaan. Pendugaan selang ini memiliki arti, yaitu penentuan selang nilai yang dapat dihitung berdasarkan pengukuran sampel yang memiliki peluang tertentu yang dapat memuat parameter yang sebenarnya. Pendugaan selang ini juga biasa disebut dengan selang kepercayaan. Probabilitas bahwa selang kepercayaan memuat parameter sasaran disebut dengan koefisien kepercayaan. Jika diketahui koefisien kepercayaan memiliki nilai yang tinggi, maka dapat dipercaya bahwa setiap selang kepercayaan yang dibentuk menggunakan sampel akan memuat parameter sasaran tersebut. Misalnya, A dan B merupakan batas bawah dan atas parameter atau theta. Maka pendugaan dapat ditulis P kurung buka A kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan B kurang tutup sama dengan 1 min alfa. Dalam hal ini 1 min alfa adalah koefisien kepercayaan. Nah, dan selang A kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan B ini yang disebut dengan selang kepercayaan dari 100 min alfa persen tadi. Contohnya, ketika alfa sama dengan 0,05 berarti diperoleh selang kepercayaan 95%, dan ketika alfa 0,01 diperoleh selang kepercayaan 99%. Kemudian titik akhir A dan B digunakan sebagai titik batas terbesar dan terkecil dari selang kepercayaan. Jadi, hasil selang umumnya akan memiliki dua sifat. Yang pertama, akan memuat parameter sasaran parameter. Yang kedua, menghasilkan selang yang relatif sempit. Ini berarti semakin lebar selang kepercayaan, maka selang kepercayaan tersebut memuat parameter yang tidak diketahui, sehingga lebih baik jika selang relatif pendek dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Saya Bika Rita Apiani, NIM akhir 162 akan menjelaskan materi tentang karakteristik dan sifat pendugaan selang kepercayaan. Subbab kedua yaitu karakteristik dan sifat pendugaan selang kepercayaan. Pendugaan parameter dengan menggunakan nilai statistik sampel memiliki penggambaran umum sebagai berikut. Yang pertama yaitu
Pendugaan parameter digunakan untuk menggambarkan karakteristik umum populasi. Jadi di sini kita mengambil sampel dari sebuah populasi untuk mencari atau menggambarkan karakteristik umum dari populasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pendugaan parameter diwujudkan dalam pembentukan selang kepercayaan. Karena hampir tidak pernah ditemukan nilai statistik tepat sama dengan nilai parameter. Jadi di sini kita menggunakan pendugaan selang kepercayaan untuk melihat nilai parameter yang dipercaya dapat menggambarkan sebuah populasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pendugaan parameter populasi dilakukan dengan menggunakan nilai statistik sampel seperti mean digunakan sebagai penduga untuk mu, S digunakan sebagai penduga untuk sigma, dan P-topi digunakan sebagai penduga untuk pi. Kemudian selanjutnya yaitu pendugaan parameter yang diwujudkan dalam pembentukan selang kepercayaan umumnya memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu didekati dengan distribusi normal, baik distribusi Z maupun distribusi T. Jadi di sini kita akan tetap menggunakan tabel distribusi normal Z maupun tabel distribusi T student. Kemudian memiliki dua batas, yaitu batas bawah bagian kiri dan batas atas bagian kanan. Jadi nanti nilai parameternya itu adalah terletak di antara berapa dan juga berapa. Nah, di sini dibatasi oleh batas bawah dan satunya dibatasi oleh batas atas. Nilai parameternya tuh hanya sekitar segini sampai segini saja. Jadi ada batas bawah, kiri, dan batas atas yaitu bagian kanan. Sementara wilayah di luar garis vertikal di sini merupakan wilayah penolakan atau kesalahannya. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat kepercayaan sama dengan koefisien kepercayaan sama dengan 1 min alfa. Jadi di sini ketika kita meneliti sebuah populasi, peluang tingkat kepercayaan yang kita miliki adalah 1 min alfa. Alfa di sini merupakan taraf signifikansi atau tingkat kesalahan dari nilai parameter tersebut. Selanjutnya kita akan mencoba mencari selang kepercayaan. Nah, di sini dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05, maka selang kepercayaannya adalah, nah di sini kita menggunakan 1 min alfa atau 1 dikurangi tingkat kesalahannya atau taraf signifikansinya. Kita menggunakan angka 1 karena kan sifat dari kurva normal itu luas seluruh wilayah di dalam kurva ini adalah 1. Jadi kita hanya perlu mengurangkannya dengan tingkat kesalahannya berapa, karena kan kita akan hanya mencari wilayah bagian tengahnya saja yang dibatasi oleh batas bawah dan juga batas atas. Di sini 1 dikurangi 0,05 karena taraf signifikansinya 5%. Itu sama dengan 0,95 atau 95%. Jadi selang kepercayaannya ini yaitu sebesar 95%. Nah, untuk setiap sudut penolakannya yaitu alfa per 2 atau 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Jadi luas wilayah penolakannya 1 ini itu adalah 0,025, begitu pula dengan wilayah penolakan atas ini 0,025 sama ya. Jadi ketika kita menjumlahkan seluruh wilayah di dalam kurva itu adalah sama dengan 1, mengingat sifat dari kurva normal yaitu luas seluruh wilayahnya adalah 1. Seperti itu. Selanjutnya C, yaitu pendugaan proporsi dalam selang kepercayaan untuk 1 dan 2 sampel. Untuk umum selang kepercayaan sama dengan batas bawah kurang dari dalam kurung simbol parameter kurang dari batas atas. Proporsi dinyatakan dalam pecahan dan dapat juga dinyatakan dalam persentase. Bagian suatu kejadian khusus dari keseluruhan data yang ada. P sama dengan proporsi populasi. P sama dengan proporsi sukses dalam sampel acak. 1 min P sama dengan V sama dengan proporsi gagal dalam sampel acak. Di mana N sama dengan ukuran sampel dengan limit error dan
Saya Friska Helena Aryani dengan NIM akhir 160. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai pendugaan varians dalam selang kepercayaan untuk 1 dan 2 sampel. Di sini yang pertama yaitu ada pendugaan variansi sigma kuadrat atau pendugaan variansi satu sampel. Chi kuadrat atau chi square dengan V sama dengan N-1 derajat bebas. Variansi ini berasal dari sebuah sampel berukuran N. Variansi dari sebuah populasi berdistribusi peluang normal dirumuskan dengan chi square sama dengan N-1 kali S kuadrat per sigma kuadrat. Nah, jika S kuadrat merupakan variansi dari sebuah sampel yang berukuran N, sedangkan sigma kuadrat merupakan variansi dari sebuah populasi berdistribusi peluang normal, maka selang kepercayaan 1 min alfa 100% untuk sigma kuadrat adalah N-1 kali S kuadrat per chi square alfa per 2 lebih kecil dari sigma kuadrat lebih kecil dari N-1 kali S kuadrat per chi square 1 min alfa per 2. Yang kedua yaitu ada pendugaan variansi dua sampel. Jika S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah variansi dari dua sampel acak berukuran N1 dan N2 yang diambil dari populasi berdistribusi normal, maka selang kepercayaan 1 min alfa 100% untuk sigma 1 kuadrat atau sigma 2 kuadrat adalah S1 kuadrat per S2 kuadrat kali 1 per F alfa per 2 dalam kurung V1 dan V2 lebih kecil dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat lebih kecil dari S1 kuadrat per S2 kuadrat F alfa per 2 dalam kurung V1 dan V2, di mana F alfa per 2 V1 V2 dan F alfa per 2 V2 V1 adalah nilai F tabel dengan V1 sama dengan N1 min 1 dan V2 sama dengan N2 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu pengaplikasian dan contoh soal pendugaan parameter varians dan proporsi dalam selang kepercayaan 1 dan 2 sampel. Di makalah sudah kita sediakan untuk contoh soal selang kepercayaan varians 1 sampel, selang kepercayaan dalam 2 sampel, dan juga selang kepercayaan proporsi. Nah, pada video ini yang akan saya jelaskan yaitu selang kepercayaan untuk proporsi. Contoh soalnya, misalkan Anda ingin memperkirakan persentase pelanggan yang suka mie rasa pedas. Katakanlah kita ingin interval kepercayaannya 95%. Anda memiliki 100 sampel acak sebagai responden dari survei kepuasan pelanggan. Ada 40 pelanggan yang suka mie pedas. Tentukan interval kepercayaan proporsi pelanggan yang suka mie pedas. Dari permasalahan contoh soal di atas dapat kita peroleh informasi P sama dengan 44/100, hasilnya 0,44. 44 itu kita dapatkan dari banyaknya pelanggan yang suka mie pedas. Per 100 itu didapatkan 100-nya dari jumlah sampel yang ada. P plus 9Z akar P dan pukul 1 min P per N. 0,44 plus minus 1,96 akar 0,44 dalam pukul 1 min 0,44 per 100, 0,44 plus minus 0,05. Jadi kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95%, persentase pelanggan yang menyukai mie pedas adalah sekitar 0,39% hingga